Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim
وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليمات، والصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمني ورحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jamaah kaum muslimin sidang salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, tak ada henti-hentinya khatib senantiasa mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yaitu imtithalu awamirih wa ijtinabu nawahi 'ala al-'ilmi wal basirah. Itu dengan senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu dan di atas petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan hati kita, dengan lisan kita, ataupun dengan anggota tubuh kita, dengan kita menggunakan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk membantu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam marilah kita senantiasa kirimkan, kita bacakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di setiap hari kita, setiap waktu kita, di sela-sela kesibukan kita, kita memperbanyak sholawat dan mengirimkan salam kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, khususnya di hari Jumat ini Sayyidul Ayyam, yang kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak sholawat dan mengirimkan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti kecintaan dan iman kita kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan di mana seorang muslim panen pahala, di mana kita semuanya bisa panen keutamaan, panen kesempatan untuk bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita semuanya untuk melakukan ibadah-ibadah, mempermudah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan, dan juga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala-pahala di bulan Ramadan. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh para ulama kita,
ketika menjelaskan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ghulqat abwabun niran, wa sulsilat asyayatin." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila datang bulan suci Ramadan, maka dibukakan pintu-pintu surga dan juga ditutup pintu neraka, serta dibelenggu para syaitan, para iblis yang durjana. Dan di antara makna sabda Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, dibukakan pintu surga adalah dimudahkan segala macam bentuk ibadah atau kebaikan di bulan Ramadan. Begitu pula sebaliknya, di antara makna dibuka atau ditutup pintu neraka adalah dipersempit ruang seseorang untuk melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan. Sehingga kita lihat betapa banyak kita semuanya yang di bulan Ramadan mungkin sulit untuk bisa sholat malam sebanyak 11 rakaat, ataupun bahkan ada yang 21 rakaat. Namun di bulan Ramadan betapa mudahnya kita melaksanakan ibadah tersebut, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan barangkali tangan kita berat untuk bersedekah, tangan kita berat untuk memberi makan kepada orang lain, tangan kita berat untuk bersedekah, berinfak ataupun yang semisalnya. Namun di bulan Ramadan betapa banyak kita sangat mudah untuk mengulurkan tangan, sangat mudah kita untuk berinfak, bersedekah, serta memberikan makan kepada orang-orang yang berbuka puasa. Ini menunjukkan bahwa Ramadan ini adalah bulan di mana kita bisa panen pahala, di mana kita bisa mengumpulkan bekal yang sangat banyak, selain untuk bekal kita di akhirat, juga sebagai bentuk tarbiyah, sebagai bentuk pendidikan kita, sehingga kita bisa menempuh 11 bulan yang akan datang nanti sebagaimana kebiasaan-kebiasaan dan pembiasaan kita di bulan suci Ramadan. Bagaimana kita di pagi hari, ya, bangun sebelum subuh, mungkin 1 jam atau 2 jam sebelumnya sudah bangun untuk persiapan sholat subuh, ya. Kemudian di malam harinya kita bisa tilawatul Quran, kita bisa sholat malam, karena sholat malam bukan hanya ada di bulan Ramadan. Di luar Ramadan pun ada, di luar Ramadan pun ada yang namanya sholat malam yang kita biasa lakukan di bulan Ramadan. Akan tapi namanya saja bukan sholat tarawih, namanya qiyamul lail. Ada yang mengatakan qiyamul lail, ada yang mengatakan sholat tahajud atau sholat malam secara umum. Oleh karena pembiasaan ibadah yang dibebankan kepada kita semuanya, yang diperintahkan, yang disyariatkan kepada kita semuanya di bulan Ramadan, hendaknya tidak selesai di hari 30 atau 29 Ramadan saja. Ya, kata betapa banyak orang-orang yang ketika selesai Ramadan ibadahnya pun selesai. Selesai Ramadan tidak ada sholat malam, selesai Ramadan tidak ada puasa, selesai Ramadan tidak ada sedekah. Inilah yang dikatakan oleh para pujangga atau seorang ulama pernah mengatakan bahwa kunu rabbaniyin wa la takunu ramadaniyin. Jadilah kalian wahai manusia menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi hamba Ramadan. Apa yang dimaksud dengan hamba Ramadan? Ialah orang-orang yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Orang-orang yang beribadah hanya di bulan Ramadan saja, sehingga Ramadan selesai tidak ada lagi ibadah-ibadah yang diprioritaskan kecuali hanya di bulan Ramadan. Sehingga kita lihat betapa banyak orang-orang yang baru hari pertama bulan Syawal, mungkin ada yang sudah terlambat sholat ke masjid, sholat subuh ke masjid, atau bahkan ada yang bangunnya kesiangan, ataukah bahkan banyak orang yang tidak melakukan sholat subuh waliyadzubillah karena mereka begadang ataupun yang semisalnya. Sehingga para jemaah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini adalah kesempatan emas bagi kita semuanya, yang memang ini adalah saatnya. Ini yang kita tunggu-tunggu. Kalau kita mau mengikuti bulan ini, mereka sudah boleh berdoa. Dan sekarang kita sudah berada di bulan tersebut, yang juga bulan ini para jamaah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala
adalah hari-hari yang sangat didambakan oleh mereka yang sudah dahulu meninggalkan kita semuanya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, "Tallah law qila li ahli al-qubur tamannaw la tamannaw yawman min Ramadan." Kata beliau, demi Allah, kalau seandainya dikatakan kepada para penghuni kuburan yang sudah meninggal dunia, ya, ditanya kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia, kamu pengen apa? Apa yang kamu mau? Maka niscaya mereka akan mengatakan, saya ingin bertemu satu hari saja di bulan Ramadan. Bukan 1 bulan, bukan 10 hari, akan tapi 1 hari saja. Karena 1 hari di bulan Ramadan itu sangatlah berharga. Kita bisa melakukan begitu banyak ibadah di bulan Ramadan dalam waktu 1 hari saja, bahkan bukan 1 hari, mungkin 1 atau 2 jam saja kita sangat bisa melakukan ibadah-ibadah yang sangat banyak ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun para jemaah yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kendati di bulan Ramadan, ya, bulan yang didamba-dambakan, bulan yang diharapkan, ya, bulan di mana seorang panen pahala, panen kesempatan untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Namun di sana ada orang-orang yang merugi. Ada orang-orang yang kurang beruntung, bahkan bisa dikatakan tidak beruntung di bulan Ramadan. Yaitulah mereka orang-orang yang menjadikan hari-hari di bulan Ramadan seperti hari-hari biasanya. Tidak ada ta'zim, tidak ada penghormatan di bulan Ramadan, tidak memahami Ramadan itu seperti apa. Mereka menjalani hari-harinya seperti hari-hari biasanya. Bahkan betapa banyak orang-orang yang ketika datang bulan Ramadan dia bersedih. Bersedih karena aktivitasnya terganggu. Bersedih karena mungkin penghasilannya terganggu. Karena bersedih karena tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, yang biasa di siang hari dia makan, dia minum, ataupun yang semisalnya. Inilah di antara orang-orang yang dikatakan oleh malaikat Jibril alaihissalam, yang malaikat Jibril alaihissalam mendoakan orang-orang yang mendapati bulan Ramadan, akan tetapi dia tidak memiliki keinginan, ia tidak memiliki kesempatan, ia tidak menghargai bulan Ramadan, ia menjalani Ramadan sebagaimana hari-hari yang biasanya. Bahkan di bulan Ramadan masih bisa melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah naik ke atas mimbar. Yang mimbar beliau itu ada 3 tangga. Di setiap tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin, yang berarti Allahumma stajib, ya Allah kabulkan. Kemudian ketika turun mimbar, Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, apa gerangan yang membuat engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali? Yang tidak biasa dilakukan oleh Nabi SAW. Dan ini menunjukkan betapa semangatnya para sahabat Nabi SAW di dalam mengetahui apa saja yang dilakukan oleh Nabi SAW, sehingga kita harus yakin dan benar-benar percaya bahwa tidak ada yang luput dari ajaran Nabi SAW yang disampaikan oleh para sahabat. Sampai sedetil, sekecil itu pun Nabi SAW mengucapkan amin. Amin. Ditanya apa yang menyebabkan? Apalagi ibadah-ibadah yang besar, apalagi ibadah-ibadah yang mungkin sudah gamblang dijelaskan oleh Nabi SAW, tidak mungkin disembunyikan oleh para sahabat Nabi SAW. Sehingga Nabi SAW menjawab ketika ditanya apa yang membuat beliau mengucapkan amin sebanyak 3 kali, maka diantaranya adalah beliau mengatakan bahwa tadi Jibril datang, ya, kemudian berdoa dengan 3 doa. Yang kalau kita renungkan 3 doa ini para jemaah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bisa menjadi bahan introspeksi diri kita semuanya. Ini menjadi bahan renungan buat kita semuanya, bahan untuk muhasabah. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Hitunglah diri kalian, muhasabahlah kalian sebelum kalian dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bisa luput meskipun sekecil apapun perbuatan kita semuanya.
Sehingga kalau kita bermuhasabah para jamaah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada dosa yang kita lakukan di hari tersebut, mungkin ada kelalaian yang kita lakukan di hari tersebut, kita bisa perbaiki di hari berikutnya, kita bisa beristighfar, kita bisa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara doa yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau mengatakan, "Rahima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha falam yughfar lah." Malaikat Jibril berdoa, sungguh sangat merugi, sungguh sangat celaka orang-orang yang mendapati bulan Ramadan, dia hidup di bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu berlalu, akan tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasanya Ramadan di antara nama lainnya adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala banyak sekali mengampuni dosa-dosa di bulan Ramadan. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa saja yang puasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan ikhlas mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Begitu pula dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahun." Ramadan yang satu kepada Ramadan yang berikutnya merupakan pengampunan dosa antara keduanya, dengan catatan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tanabal kabair," kalau dia meninggalkan dosa-dosa besar. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat li kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun orang-orang yang merugi, orang-orang yang tidak beruntung di bulan Ramadan, di antaranya adalah yang pertama, orang-orang yang tidak berpuasa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pula atas atau kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril dalam sebuah hadis yang masyhur yang disebut dengan hadis Jibril, malaikat Jibril bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "An tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam itu adalah engkau yang pertama, engkau bersyahadat, engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan engkau bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Kemudian yang kedua adalah engkau menegakkan salat, yang ketiga engkau menunaikan zakat, dan yang keempat engkau berpuasa di bulan Ramadan. Artinya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain puasa di bulan Ramadan ini adalah hukumnya wajib bagi kita semuanya yang sudah balik, yang berakal, dia juga merupakan salah satu rukun daripada rukun-rukun Islam, yang orang-orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, yang dia tidak ada uzur syar'i, maka bisa dipertanyakan keislamannya. Apakah dia benar-benar Islam ataukah tidak? Dan orang-orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan ini juga memiliki beberapa keadaan. Yang pertama adalah orang-orang yang kafir dan tidak berpuasa. Ini di luar pembahasan kita semuanya, karena mereka memang di bulan atau di dunia ini memang surganya. Ya, mau ngapain saja silahkan. Ya, mau hidup seperti apa saja silahkan, ini surgamu. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir."
surga atau dunia ini adalah surga, atau dunia ini adalah penjara bagi orang-orang yang beriman, dan juga surga bagi orang-orang kafir. Penjara bagi kita semuanya, apapun kondisi kita. Ada aturan mainnya. Bagaimanapun keadaan kita, kita tidak bisa melakukan sesuai dengan mau kita. Akan tapi ada aturannya. Harta yang kita punya tidak bisa kita gunakan seenak kita. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mana kita dapat, kemana kita belanjakan. Kemudian waktu yang kita punya, waktu luang yang kita punya, tidak bisa kita gunakan seenak kita. Ada aturan mainnya dan ada pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana penjara pada umumnya yang memiliki keterbatasan-keterbatasan, yang memiliki aturan-aturan tersendiri. Kemudian orang yang tidak berpuasa yang kedua adalah orang-orang yang KTP-nya Islam, akan tapi dia tidak berpuasa tanpa uzur syar'i, tanpa safar, tanpa dalam keadaan sakit ataupun uzur-uzur yang lainnya. Maka ini diperselisihkan oleh para ulama, apakah orang ini kafir ataukah masih muslim. Para ulama mengatakan bahwa yang menyatakan masih muslim adalah dia dipertanyakan juga keislamannya. Artinya dia warning, selama dia masih meyakini bahwa puasa di bulan Ramadan hukumnya wajib. Puasa di bulan Ramadan hukumnya wajib. Adapun yang sudah berpendapat puasa di bulan Ramadan tidak wajib, maka ini masuk kategori yang pertama, yang dia mengingkari salah satu kewajiban yang dibebankan atau yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di antara orang yang tidak berpuasa adalah orang-orang yang memiliki uzur syar'i, yang sakit ataupun yang yang safar, ataupun mungkin ada kondisi orang-orang yang sedang mengandung atau orang-orang yang sedang nifas ataupun yang semisalnya. Akan tapi mereka wajib mengganti di hari lain atau dengan membayar fidyah. Kemudian orang yang merugi di bulan Ramadan yang kedua, kalau tadi yang pertama adalah orang-orang yang tidak berpuasa. Kemudian yang kedua, orang-orang yang merugi di bulan Ramadan adalah orang-orang yang di bulan Ramadan tetap berpuasa akan tapi masih melakukan kemaksiatan, masih melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa saja yang tidak meninggalkan qaul az-zur, ucapan-ucapan dusta, berbohong ataupun yang semisalnya, membuat kegaduhan-kegaduhan, membuat perkara-perkara yang bisa mengganggu orang lain, ataupun perbuatan-perbuatan bodoh. Ya, perbuatan-perbuatan bodoh, misalkan seperti menyalakan petasan yang bisa mengganggu orang, ataupun membuat kegaduhan-kegaduhan ketika orang sedang berpuasa, ataupun ngeprank temannya, ataupun yang semisalnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Maka Allah enggak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya apa? Makan dan minum sebelumnya hukumnya boleh. Sebelum puasa kita boleh makan, kita boleh minum. Akan tapi Allah perintahkan di siang hari bulan Ramadan tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Adapun perkara-perkara yang tadi, perbuatan-perbuatan bodoh, mengganggu orang, ucapan-ucapan dusta, di luar Ramadan saja haram, apalagi di dalam bulan Ramadan. Sehingga orang-orang yang tidak mampu melakukan atau tidak mampu meninggalkan dosa, tidak mampu meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, maka dia terancam orang-orang yang merugi, orang-orang yang tidak bisa meraih ampunan di bulan Ramadan, orang-orang yang tidak memiliki kesempatan untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Oleh karena para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa memperbaiki kualitas puasa kita, memperbaiki kualitas ibadah kita di bulan Ramadan, dan hendaknya kita memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang diampuni di bulan Ramadan hanyalah dosa-dosa kecil saja. Adapun dosa-dosa besar hendaknya kita memperbanyak istighfar,
memperbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang telah kita lakukan ataupun dari dosa-dosa yang kita ingat ataupun yang tidak kita ingat. Kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa memiliki kesempatan untuk meraih ampunan ketika keluar dari bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita juga memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan ibadah kita di bulan Ramadan. Karena apabila amal ibadah kita diterima di bulan Ramadan, maka itu artinya kita termasuk orang-orang yang sangat beruntung, karena Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala-pahala di bulan Ramadan menjadi 10 kali lipat ataupun 700 kali lipat ataupun menjadi berlipat-lipat yang lebih daripada 700, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung di bulan Ramadan, mendapati Ramadan, kemudian keluar dari bulan Ramadan kita bisa meraih predikat menjadi orang-orang yang bertakwa dan meraih predikat menjadi orang-orang yang mendapatkan ampunan dan surganya Allah Subhanahu wa taala. يقول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم تقبل منا صيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر عباداتنا في هذا الشهر المبارك اللهم تقبل منا صيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا وسائر عباداتنا في هذا الشهر المبارك يا رب العالمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين اللهم انصر اخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر اخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر اخواننا المسلمين في كل مكان اللهم اصلح بلادنا اندونيسيا اللهم اصلح ولاة امورنا وامور المسلمين اللهم اصلح بلادنا اندونيسيا اللهم اصلح ولاة امورنا وامور المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة